Bab 1126 sampai dengan 1130. Lin Dong mengikuti tanda yang ditinggalkan Zhao Xiong ketika dia pergi, dan segera keluar dari hutan tak berujung dan tiba di luar kota Wuya. Saya tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Biasanya, selama kamu berada di dekat tepi hutan tak berujung, pasti akan ada banyak petualang. Tapi hari ini spesial. Semua orang tertarik dengan Zhao Xiong dan Raja Perak Jiaolong dan kembali ke kota Wuya. Raja Naga Perak adalah binatang buas yang dominan di hutan tanpa akhir. Siapa yang tidak ingin melihat wajah aslinya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lin Dong memandangi 3 karakter kota Wuya di tembok kota dan mengetahui nama kota ini. Gerbang kota tidak dijaga, bahkan tidak ada gerbang kota, hanya sebuah lorong besar. Ingat http://m dalam 1 detik, 42 zu, cc. Masuk ke kota Wuya, itu tidak semeriah yang dibayangkan Lin Dong. Bangunan-bangunan di kota ini memiliki sedikit gaya retro. Ini bukanlah bangunan bertingkat tinggi yang terbuat dari beton bertulang. Lin Dong merasakan hal ini saat berada di luar kota. Jalanan cukup bersih dan rapi, kerumunannya relatif jarang, dan tidak ada pedagang kecil di jalanan. Berjalan sebentar, Lin Dong menyadari ada banyak orang di depannya. Sepertinya semua orang di kota Wuya telah berkumpul di suatu tempat. Seorang pria parubaya berjalan ke arahku. Dia menghentikan pihak lain dan bertanya dengan sopan, "Saudaraku, apa yang terjadi di depanku?" "Adik, apakah kamu baru saja kembali dari hutan tanpa akhir?" Pria parubaya itu bertanya. Ya, saya baru saja tiba di kota Wuya dan saya belum tahu apa yang terjadi. Tolong bantu saya memperjelas keraguan saya. Saya menebak dalam benak saya bahwa itu seharusnya adalah hutan perawan tempat saya keluar. Tidak heran, adikku, kamu tidak tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di kota Wuya. Seseorang membunuh binatang buas tingkat penguasa, Raja Perak Jiaolong di hutan tanpa akhir. Sekarang mayat-mayat itu telah dibawa kembali ke kota Wuya. Semua orang ingin melakukannya. Lihatlah. Penampilan sebenarnya dari Raja Perak Jiaolong adalah binatang super ganas yang bernilai puluhan miliar koin spiritual dalam daftar hadiah. Sekarang beberapa keluarga berlomba untuk membelinya. Lin Dong memikirkan ular kecil yang dia pukul sampai mati ketika pertama kali datang ke dunia sangkar roh. Mayatnya kebetulan dibawa ke kota Wuya, jadi itu bukan Raja Naga Perak. Apakah binatang buas setingkat tuan begitu lemah? Meskipun ragu, Lin Dong masih siap untuk pergi dan melihat-lihat. "Terima kasih, saudaraku, aku mengerti." Lin Dong berterima kasih padanya. "Sama-sama, adikku, jika kamu ingin pergi dan melihatnya, kamu harus bergegas. Jenazah Raja Perak Jiaolong ada di alun-alun di depanmu. Panjangnya puluhan meter, terlalu menakutkan. Setelah Raja Perak Jiaolong dibeli oleh suatu keluarga, jika kamu turun, kamu akan segera dibawa pergi, dan kamu tidak akan dapat melihatnya saat itu." Pria parubaya itu berbalik dan menunjuk ke depan. "Oke, terima kasih, saudaraku." Lin Dong terus berjalan menuju alun-alun kota Wuya. Panjangnya beberapa puluh meter, dia sudah menduga bahwa Raja Naga Perak ini mungkin adalah ular kecil yang dia bunuh. "Raja Naga Perak, saya tidak menyangka seekor ular kecil memiliki nama yang begitu perkasa dan mendominasi. Bukankah sangkar spiritual ini adalah dunia virtual yang diciptakan oleh domain Linglan peradaban tingkat 9? Mengapa semua orang begitu bodoh? Betapa repotnya seekor ular kecil." Lin Dong tidak tahu. Peradaban tingkat 9 hanya memiliki batas atas dalam hal teknologi dan kekuatan tempur.
Bukan berarti tidak ada orang tingkat rendah di peradaban tingkat 9, dan tidak mungkin hanya satu orang yang muncul dan menyapu peradaban tingkat rendah. Sama seperti di bumi, antara beberapa tempat kecil dan dua kerajaan besar, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, namun masih ada orang yang berjuang di bawah. Galaksi Bima Sakti dan alam bintang tidak terkecuali. Hanya saja setelah Lindong memperoleh sistem tersebut, titik awalnya terlalu tinggi. Selain mengalami tingkat kehidupan terendah di bumi sebelum memperoleh sistem tersebut, baik di galaksi Bima Sakti atau dunia virtual bintang, semua orang yang saya temui adalah keluarga besar dan kekuatan besar. Begitu dia tiba di galaksi, dia bertemu Xiaomu, putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi. Belum lagi alam Xingsu. Mengikuti Bai Lianhong, dia langsung memasuki sekte kaca warna-warni, dan setelah meninggalkan sekte kaca warna-warni, dia juga bertemu dengan kekuatan super seperti Su Sueling dan keluarga Su. Selain itu, kekuatan Lindong telah berkembang pesat, dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Jadi sebenarnya dia belum banyak mengetahui tentang peradaban lain di luar bumi, terutama masyarakat yang berada di bawah. Dan sekarang kita berada dalam sangkar spiritual. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berkelana ke kota Wuya dan hutan tanpa akhir adalah orang-orang yang berjuang di dasar domain Linglan. Pengetahuan orang-orang ini terbatas, dan mereka jauh berbeda dengan masyarakat kelas atas yang tinggal di kota utama Lingchong. Faktanya bukanlah apa yang dipahami Lindong. Peradaban tingkat 9 juga memiliki orang-orang di bawah yang berjuang di ambang hidup dan mati setiap hari. Tentu saja mereka yang hebat memang hebat, tapi tidak semua orang hebat. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan. Bagaimanapun, hanya ada sejumlah kecil orang kelas atas yang memiliki kekuatan kuat dan status tinggi. Tiba di alun-alun kota Wuya, Lindong akhirnya melihat betapa banyaknya kerumunan orang. Seluruh alun-alun dipenuhi orang, yang lebih tinggi baik-baik saja, tetapi yang lebih pendek hanya bisa melihat kepala di depannya. Untungnya, Lindong memiliki tinggi 1,8 meter dan relatif tinggi di antara kerumunan. Dia secara kasar dapat melihat pemandangan di platform tinggi di depannya. Saya melihat mayat ular piton berwarna putih keperakan tergeletak di sana. Ada 5 atau 6 orang berpakaian mewah di sekitar yang mengamatinya dengan cermat dan menyentuhnya dengan tangan dari waktu ke waktu. Bukankah itu ular kecil yang dia bunuh dengan satu pukulan saat pertama kali memasuki Linglong? Salah satu lelaki tua itu berbicara. Raja Naga Perak ini meninggal belum lama ini, dan tubuhnya terpelihara dengan baik. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Keluarga Lu kami bersedia membayar 1,2 miliar koin spiritual untuk membelinya. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Zhao. Miliaran koin virtual spiritual. Setelah mendengar angka ini, seruan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di alun-alun. Mereka yang datang ke hutan tak berujung untuk berpetualang pada dasarnya adalah orang-orang level paling bawah yang ingin mencoba peruntungan. Belum lagi 1,2 miliar koin Lingsu. Mereka belum pernah melihat 100 juta atau bahkan 10 juta. Dengan uang sebanyak itu, baik di dunia nyata maupun di dalam sangkar spiritual, seseorang dapat hidup cukup bebas dan menjalani kehidupan layaknya manusia. Semua orang memandang dengan iri pada seorang pria parubaya di platform tinggi. Dia adalah orang yang membawa Raja Perak Jiaolong kembali dari hutan tanpa akhir, Zhao Xiong. Tuan Lu, tentu saja saya bersedia menjualnya kepada Anda. Tetapi karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, saya, Zhao Xiong, seorang anak kecil, tidak berani menyinggung siapapun, jadi yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya.
Jika Tuan Lu menawarkan harga tertinggi, Raja Perak Jiaolong itu secara alami adalah milik keluarga Lu Anda, kata Zhao Xiong sambil tersenyum. Saat ini, dia sedang bersemangat. Saya telah berada di dunia petualangan selama bertahun-tahun. Berkunjung ke banyak tempat, ia juga telah mengalami berbagai ujian hidup dan mati. Mereka tidak bisa membunuhnya. Zhao Xiong tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan berbalik. Faktanya, dia baru saja tiba di hutan tanpa akhir belum lama ini. Akibatnya, mereka menemukan tubuh Raja Perak Jiaolong. Sekarang Zhao Xiong sudah memikirkan cara membelanjakan lebih dari 10 miliar koin spiritual ini. Adapun apa yang dia katakan tentang memberikannya kepada keluarga pemain yang meninggal, itu tidak mungkin. Dia membunuh semua orang, tujuannya memonopoli lebih dari 10 miliar, bagaimana cara membaginya? Hanya orang bodoh yang mau membaginya. Bukankah tidak apa-apa jika satu orang menghabiskan lebih dari 10 miliar? Zhao Xiong baru saja selesai berbicara. Seorang pria parubaya berkata, keluarga Liu saya telah menyumbang 12,5 miliar. Harga Raja Perak Jiaolong telah naik lagi, dan meningkat menjadi 500 juta. Bagi orang-orang yang berada di bawah, 500 juta sudah merupakan angka astronomi yang di luar jangkauan. Namun bagi sebagian anggota keluarga, itu hanyalah setetes air dalam ember. Liu Zi, peningkatannya hanya 500 juta. Apakah kamu terlalu pelit? Ini adalah Raja Naga Perak yang lengkap, kulit, daging, otot, dan tulang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh penuh dengan harta karun. Hadiah 10 miliar didasarkan pada pertempuran itu tergantung pada ketidaklengkapan tubuh Raja Perak Jiaolong. Sekarang tubuh ini sudah lengkap. Keluarga Ni saya akan membayar 13,5 miliar. Pembicara kali ini adalah orang menengah, wanita cantik berusia. Meski tidak sepanjang Bai Li Yanhong, tapi itu tidak terlalu berbeda. Kuncinya adalah berdandan lebih baik dari Bai Li Yanhong. Mengenakan pakaian yang anggun dan mewah. Agak mirip dengan Chong Sam di muka bumi, namun lebih terbuka daripada Chong Sam. Semua pesonanya masih ada. Alamat website pertama URL. Membuat semua petualang pria ngiler. Ni Hongdou, berapa banyak yang kamu tambahkan adalah urusanmu. Berapa banyak yang aku tambahkan adalah urusanku. Jaga dirimu sendiri. Ini bukan giliranmu untuk mengurus urusan keluarga Liuku. Pria paruh baya Liu Zi berkata dengan ekspresi tidak senang wajahnya. Bukankah pantas bagiku melakukan ini demi saudara Zhao? Dia bekerja keras untuk membunuh dan mengeluarkan Raja Naga Perak yang terluka dari hutan tak berujung. Karena alasan ini, semua saudara yang telah melalui hidup dan mati dibunuh. Dan kamu masih sangat tidak masuk akal. Ni Hongdou menoleh untuk melihat Zhao Xiong dan mengedipkan mata padanya. His. Zhao Xiong menarik napas. Badan terasa agak panas. Dia berteriak dalam hatinya, "Peri, Ni Hongdou, berhentilah memamerkan kegenitanmu di sini. Itu terlalu murah." Sejujurnya, saat dia melihat ke arah Ni Hongdou, dia tidak bisa menahan godaan. Sayangnya itu adalah mawar berduri. Kalau tidak, meski aku menggunakan kekerasan, aku akan membunuhnya. Apakah aku sedang pamer? Dengan penampilan lemah dan sosoknya yang masih menawan, jika dia tidak mengetahui bahwa wanita cantik ini sangat kuat, dia tidak akan bisa melihatnya. Petualang laki-laki di bawah sudah bergegas maju. Untuk apa mereka mempertaruhkan nyawanya? Bukankah itu hanya uang dan kecantikan? Bankir saya akan menawarkan 15 miliar, terjadi keributan. Peningkatan lagi sebesar 1,5 miliar, semuanya mencapai 15 miliar.
Awalnya saya mengira Raja Perak Jiaolong hanya bernilai 10 miliar. Menurut postur ini, harga transaksi akhir mungkin melebihi 20 miliar. Zhao Xiong terbangun dari godaan Ni Hongdou dan menahan keinginan untuk tertawa. Ia masih berpikir dalam hati bahwa jika ia bisa menjalin hubungan romantis dengan wanita ini, ia rela merogoh kocek 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 5 miliar. Godaannya terlalu kuat. Zhao Xiong adalah yang paling tidak tahan terhadap wanita cantik. Uang yang diperoleh dari petualangan selama bertahun-tahun pada dasarnya dihabiskan untuk wanita. 15 miliar bukanlah akhir. Dengan penawaran yang terus-menerus, memang terus meningkat, namun tentunya kenaikannya juga perlahan menyusut. Lagi pula, tidak ada uang yang berasal dari angin kencang. Jika suatu produk melebihi nilai aslinya, influencer besar juga akan mempertimbangkannya dengan cermat untuk menentukan apakah produk tersebut layak atau tidak. Lin Dong sangat gatal pada pelelangan di tribun. Saya sangat ingin menawar ular kecil yang saya bunuh. Dia sekarang hampir yakin bahwa uang itu bisa dibelanjakan di dunia sangkar roh. 10 miliar koin Lingsu adalah 100 poin dewa. Jika Anda menghabiskan 20 miliar koin spiritual untuk membeli ular kecil itu, Anda bisa mendapatkan 200 poin dewa. Dengan 200 poin ilahi ini, kekuatannya dapat menembus setengah langkah ke tingkat dewa virtual dan mencapai tingkat dewa virtual yang sebenarnya. Ketika klan Lan menyerang 300 tahun kemudian, dia mungkin telah mencapai puncak alam dewa. Sebanyak klan Lan datang, dia akan membunuh sebanyak yang dia mau. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga Lin Dong tidak tahan lagi. Pikirkan tentang itu, dia masih menahan diri untuk tidak berpartisipasi. Ini pertama kalinya aku ke sini. Jadi sebaiknya aku tetap low profile dulu dan mencari tahu struktur dan aturan dunia sangkar roh. Bagaimanapun, ada 300 tahun, jangan panik, kami tidak panik sama sekali. Lin Dong memberi isyarat pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Selama dia bisa menghabiskan koin roh di dunia sangkar roh, 300 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Segera, penawaran di atas panggung melonjak menjadi 18,8 miliar koin Lingsu. Harga ini hampir 2 kali lipat. Zhao Xiong sudah senang. 18,8 miliar, kalau naik sedikit lagi jadi 20 miliar. Bagaimana saya harus membelanjakannya? Pertama belilah beberapa rumah di kota utama. Lalu temukan beberapa wanita cantik untuk melayani Anda. Ganti 1 kali sehari. Dapatkan rumah baru setiap hari dan jadilah pengantin pria setiap malam. Bukankah itu hari yang indah? Mungkin Zhao Xiong tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami hari ini. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk membunuh orang-orang itu. Jika mereka adalah, bukankah dia ingin kehilangan lebih dari 10 miliar? Jika Anda tidak dapat melakukan apapun dengan lebih dari 10 miliar ini, mengapa Anda harus membaginya dengan orang lain? Aku akan membayar 19 miliar, teriak Ni Hongdou dengan gigi terkatup. Rupanya angka ini sudah mencapai batasnya. Jenazah lengkap Raja Perak Jiaolong memang sangat berharga. Namun 19 miliar koin Lingsu telah melampaui nilainya. Keluarga Ni memang kaya dan berkuasa. Aku, bangkir, menyerah. Aku, keluarga Lu, menyerah juga, keluarga Liuku. Liu Zi tiba-tiba berhenti di sini, menatap Ni Hongdou, dan dilanjutkan dengan senyuman di bibirnya. Keluarga Liuku telah menyumbang 19,5 miliar. Ni Hongdou, jika kamu menambahkan lebih banyak, aku akan memberimu Raja Perak Jiaolong. Kamu, Ni Hongdou memandang Liu Zi dan sangat marah.
Dia tahu bahwa pihak lain melihat bahwa dia pasti akan memenangkan Raja Perak Jiaolong, jadi dia sengaja menaikkan harganya. Dan OnePlus 500 juta lainnya, brengsek sekali. Penampilan Ni Hongdou cukup unik. Bagaimana, Ni Hongdou? Apakah kamu ingin menambahkan lebih banyak? Jika tidak, aku akan mengambil Raja Perak Jiaolong sambil tersenyum. Bagus sekali, Liu Zi. Ingat apa yang terjadi hari ini. Apa, jika kamu tidak bisa bersaing? Kamu akan ditipu, Ni Hongdou, bukan karena aku meremehkanmu, tapi kamu benar-benar tidak cukup baik untuk bermain trik. Kemudian dia berkata, karena Anda tidak akan menaikkan harga, mari umumkan kepemilikan Raja Perak Jiaolong. Zhao Xiong akan segera berbicara. 19,5 miliar jauh melampaui ekspektasinya, dan itu cukup untuk pemborosan selanjutnya. Tidak masalah apakah Anda menambahkannya atau tidak. Bahkan jika Anda menambahkan lebih banyak, itu tidak akan menambah banyak. Sekarang, Zhao Xiong sangat tidak menyukai seseorang yang memiliki 120 juta. Paling aman adalah mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Jaga keselamatan, Ni Hongdou berkata lebih dulu. Siapa bilang aku tidak akan menaikkan harga? Aku akan membayar 19,8 miliar. 19,8 miliar. Keluarga Ni memang keluarga Ni. Haha. Raja Perak Jiaolong diberikan kepadamu. Liu Zi tertawa dan berkata. Pada akhirnya, Ni Hongdou membeli seluruh tubuh Raja Perak Jiaolong dari Zhao Xiong seharga 19,8 miliar koin spiritual. Lin Dong menyaksikan transaksi antara kedua pihak selesai dan berpikir jika dia tidak punya uang, bukankah dia akan bisa menghasilkan banyak uang dengan pergi ke hutan tak berujung untuk memburu beberapa binatang buas setingkat Raja Perak, naga? Sayang sekali saya tidak dapat menemukan tempat untuk membelanjakan uang saya. Jadi sebaiknya saya lupakan saja tentang menghasilkan uang. Penawaran untuk Raja Naga Perak telah membuahkan hasil. Pada akhirnya, wanita cantik Ni Hongdou membeli seluruh tubuh Raja Perak Jiaolong dengan harga setinggi 19,8 miliar. Hadiah normalnya adalah sekitar 10 miliar koin spiritual. Kalau badannya tidak lengkap maka akan berkurang. Namun Raja Naga Perak ini benar-benar terpelihara dengan baik. Kecuali sebagian darah, bagian lainnya hampir utuh. Orang-orang dari beberapa keluarga besar sangat penasaran. Pertarungan macam apa yang membuat Raja Perak Jiaolong bahkan tidak menderita luka luar? Hanya ada sisik yang hilang di suatu tempat di tubuhnya. Pukulan berat di kepala merupakan cedera fatal bagi Raja Perak Jiaolong. Bisakah tim kecil dengan kekuatan Zhao Xiong juga membunuh Raja Naga Perak yang terluka parah? Ingat alamat website M42 Zu, CC sejujurnya. Tidak ada yang benar-benar mempercayainya, tanya Zhao Xiong. Dia hanya mengatakan bahwa pertarungan antara dua binatang buas setingkat tuan itu berdampak terlalu besar, dan mereka hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan, tidak berani mendekat sama sekali, karena takut terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Jadi mereka melakukannya, tidak melihat dengan jelas. Pada saat tim mereka menemukan Raja Naga Perak, orang ini sudah terluka parah dan sekarat. Setelah pertarungan sengit, dia akhirnya terbunuh. Sebenarnya ada banyak celah dalam pernyataan ini. Tapi karena pihak-pihak yang terlibat sudah mengatakan demikian, sulit bagi orang lain untuk terus bertanya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi. Jenazah Raja Perak Jiaolong memang dibawa keluar oleh Zhao Xiong. Ini adalah kebenarannya. Mengenai situasi sebenarnya, saya khawatir hanya Zhao Xiong dan rekan satu timnya yang mengetahuinya. Semua anggota tim terbunuh, Zhao Xiong adalah satu-satunya yang mengetahui kebenarannya. Lelang berakhir,
Raja perak Jiaolong dibawa pergi oleh keluarga Ni. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di alun-alun juga perlahan-lahan bubar. Lindong mulai berkeliling kota Wuya, bersiap untuk memiliki pemahaman yang baik tentang dunia sangkar roh sebelum membuat rencana selanjutnya. Restoran yang luar biasa, kedai teh, restoran, selama ada banyak orang, Lindong sudah ada di dalamnya. Sambil mendengarkan obrolan orang lain, ia mengamati dunia sangkar roh, dan sesekali menyela untuk mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Karena nada suara Lindong sangat tepat dan kata-katanya menyanjung, para petualang pada dasarnya akan menjawabnya dengan sabar. Setelah setengah hari memahami dan merasakan, Lindong memiliki pemahaman dasar tentang dunia sangkar roh. Dunia sangkar roh adalah mata uang yang sama dengan dunia gelombang roh. Itu adalah koin lingsu, hal ini justru membuat Lindong gembira. Artinya dia bisa memamerkan keahliannya di dunia sangkar roh. Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda tanpa pergi ke Linglan Domain. Meskipun dunia sangkar roh adalah dunia virtual, namun nyatanya hampir tidak ada perbedaan dengan Linglan Domain. Yang satu adalah dunia tempat tinggal tubuh, dan yang lainnya adalah dunia tempat tinggal jiwa. Dari segi indera jiwa bahkan lebih peka. Dengan kata lain, di dunia sangkar roh, jika terluka akan lebih menyakitkan dibandingkan di dunia nyata. Pada gilirannya, emosi kebahagiaan, kegembiraan, dan kegembiraan di Linglong World akan diperkuat. Selain itu, di dunia sangkar roh, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Oleh karena itu, sangkar spiritual dapat menjadi tempat aktivitas manusia terbesar kedua. Kota Wuya adalah kota yang berada di dekat tepi hutan tanpa akhir. Pada awalnya, kota Wuya masih berupa desa kecil, karena semakin banyak orang yang datang ke hutan tanpa akhir untuk berpetualang, perlahan-lahan kota itu berubah menjadi kota Wuya saat ini. Mereka yang aktif di area ini pada dasarnya adalah orang-orang dengan level terendah, yaitu para petualang. Mereka menjelajahi hutan tak berujung setiap hari, berharap menemukan obat yang berharga. Jika mereka membutuhkannya, mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mental mereka. Jika tidak, mereka dapat menjualnya dan menikmati hidup. Sangat sedikit orang yang tidak beruntung seperti Zhao Xiong, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang baik. Ketika Lindong tahu bahwa kota Wuya, tempat dia berada adalah tempat di mana para petualang tingkat terendah bisa bergerak, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Transaksi Silver King Jiaolong sebesar 20 miliar sudah merupakan harga yang sangat tinggi di sini. Namun, bagi Lindong, dia hanya bisa membantunya menembus level dewa virtual setengah langkah saat ini, tetapi menolak membantunya bergerak maju. Sekarang dia telah mengetahui bahwa dunia sangkar roh juga menggunakan koin kekosongan roh. Ambisinya bukan hanya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Tingkat Yuan Shen, atau bahkan tingkat dewa leluhur, bukanlah akhir. Lindong berpikir sambil berjalan di jalanan kota Wuya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di telingaku. Ayo, ayo, kami merekrut. Kota Wuya akan kembali ke kota Changning untuk merekrut petugas keamanan untuk mengawal barang. Mereka akan dibayar sesuai dengan kekuatan mereka. Semakin kuat mereka, semakin banyak mereka akan dibayar. Kali ini majikan terkenal dimanfaatkan. Orang-orang bodoh dan punya banyak uang. Selama pendaftaran lolos review, setengah dari hadiahnya akan dibayarkan. Petualang, cepatlah mendaftar. Kota Changning adalah kota yang terkenal dengan keindahannya. Ketika Anda sampai di sana, hei, semua orang tahu.
Suara tiba-tiba membangunkan Lindong. Dia mendongak. Ternyata saya sudah berjalan ke alun-alun kota Wuya lagi. Di platform tinggi di depan, seorang pemuda berusia 30-an berteriak dengan serius, ingin merekrut beberapa petualang untuk mengawal barang ke kota Changning. Lindong dari kota Changning pernah mendengarnya. Ini adalah kota tingkat ketiga yang paling dekat dengan kota Wuya, dan kemakmurannya tidak sebanding dengan kota tingkat ke-18 seperti kota Wuya. Sialan, beri aku setengah dari uangnya dulu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan ini tanpa aku? Aku akan mendaftar. Saya kebetulan pergi ke kota Changning untuk urusan bisnis, jadi saya akan mendaftar juga. Saya akan mendaftar juga. Saya akan mendaftar juga. Mengawal kargo adalah salah satu cara para petualang menghasilkan uang. Beberapa petualang yang enggan memasuki hutan tak berujung akan memilih jalan yang relatif aman ini. Jika ada pekerjaan, semua orang pasti akan bersaing memperebutkannya. Selain itu, Anda masih harus membayar setengah dari uang di muka, yang jarang terjadi. Ini menunjukkan bahwa majikannya murah hati. Imbalannya tentu tidak sedikit. Semuanya, luangkan waktumu. Semuanya, luangkan waktumu. Jangan panik, banyak sekali yang meminta kali ini, dan majikannya cukup murah hati. Gaji yang dibayarkan pasti jauh lebih tinggi dari harga normal. Petualang mulai membagi poin pendaftaran menjadi 4. Tentu saja, bukan berarti Anda bisa terpilih hanya dengan mendaftar. Itu masih perlu dikaji ulang. Jika Anda seorang petualang yang terkenal di dunia petualang, majikan Anda tidak akan menginginkan Anda. Tidak peduli di mana, karakter adalah kuncinya. Jika karakternya tidak bagus, sekuat apapun bosnya, dia tidak akan menerimanya. Orang-orang seperti itu mungkin menjadi kecanduan kepada Tuhan. Kecuali karakter, kekuatan juga menjadi salah satu kriteria peninjauan. Lindong melihat adegan pendaftaran yang memanas. Saya merasa sedikit bersemangat untuk mencoba. Sekarang kita sudah bertemu, kenapa tidak bergabung saja dengan tim ini dan pergi ke kota Changning bersama? Kota Changning, kota tingkat ketiga, jauh lebih besar dan lebih makmur daripada kota Wuya, dan bahkan mengeluarkan sedikit uang tidak akan menarik perhatian. Kebetulan kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang kota Changning dalam perjalanan. Para petualang ini sering melakukan perjalanan antara kota Wuya dan kota Changning, jadi mereka pasti cukup mengenal kota Changning. Lakukan saja apa yang terlintas dalam pikiran. Lindong melangkah maju dan berbaris. Para petualang di sekelilingnya tampak penasaran dengan bergabungnya Lindong dalam kompetisi tersebut. Faktanya, image Lindong sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang, melainkan seperti seorang pemuda yang keluar menikmati gunung dan sungai. Tak lama kemudian giliran Lindong. Seorang wanita muda menundukkan kepalanya dan bertanya, "Nama?" Sambil mencatat informasi pelamar, Lindong menjawab dengan jujur. Ketika wanita itu mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda jangkung di depannya, merasa sedikit linglung. Pria di depanku sangat tampan dan anggun. Antara kota Wuya dan kota Changning, sebuah tim bergerak cepat. Spirit Cage adalah dunia retro. Tidak ada alat transportasi berteknologi tinggi di dunia nyata, tetapi hanya cara bepergian yang paling primitif. Gerobak ditarik oleh seekor binatang bernama keledai yang jinak, kuat, dan cepat. Lindong berada di salah satu gerbong. Dengan citra dan kekuatannya, dia lulus review dengan mudah. Tentu saja, Lindong tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dan penampilannya mirip dengan orang lain. Gerbongnya sangat luas, dapat menampung 7 atau 8 orang tanpa merasa sesak sama sekali, dan tidak ada masalah meskipun Anda berbaring.
Ada 3 atau 4 petualang aktif yang mengobrol. Lindong tentu saja ada di antara mereka. Sepertinya majikan kali ini memang sangat murah hati dan berkuasa. Gerbong yang begitu mewah dan luas hanya bisa menampung 8 orang. Misi pengawalan sebelumnya selalu begitu ramai sehingga tidak ada tempat untuk tidur. Di usia 40-an menghela nafas. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu. CC. Siapa bilang tidak? Dan tim kali ini juga sangat besar. Dengan puluhan gerbong, CK. Sudah lama sekali aku tidak menerima misi senyaman itu. Begitu dia berbaring, dia menjawab dengan nyaman. Aku tidak tahu apa yang kita kawal, tapi itu membutuhkan pertempuran besar. Terserah, ambil saja jika kamu punya uang. Ruas jalan ini tidak panjang. Dan jarang terjadi kecelakaan, semuanya, tolong istirahat dan tidur yang nyenyak. Sudah hampir waktunya tidur. Saudara-saudara, ini pertama kalinya aku pergi ke kota Changning. Aku ingin tahu tempat menarik apa yang ada di kota Changning. Lindong menyela dan bertanya. Adik laki-laki, dari penampilanmu, kamu pastilah tuan muda dari suatu keluarga. Mengapa kamu datang menjadi seorang petualang? Kegembiraan apa yang ingin kamu lakukan? Ceritakan padaku. Ketika kamu tiba di kota Changning, aku akan mengajakmu bermain. 40 pria paruh baya itu bertanya sambil tersenyum. Semua orang penasaran dengan Lindong, seorang petualang yang berpenampilan seperti pemuda. Saudaraku, aku memasuki dunia sangkar roh secara diam-diam. Keluargaku bilang itu sangat berbahaya dan tidak mengizinkanku masuk. Tapi aku memutuskan untuk masuk untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Citranya memang sangat menipu. Dia tampak seperti berusia 20-an, terlihat tampan dan cerah. Dunia sangkar roh memang berbahaya, tapi juga ada peluangnya. Itu sebabnya banyak orang yang ingin masuk dan mencobanya. Dunia sangkar roh, saya akan memberi Anda sedikit pengetahuan tentang dunia sangkar. Dan sebagai imbalannya, saya akan membagikan semua hadiah dari misi pengawalan ini kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Lindong berpura-pura menantikannya. Mata semua orang berbinar. Bahkan beberapa orang yang sedang berbaring dan tidur pun duduk. Anda bajingan yang tidak menghasilkan uang, bukankah hanya demi uang mereka mempertaruhkan diri untuk melakukan misi pengawalan? Saat ini, Anda dapat menghasilkan uang hanya dengan berbicara, jadi siapa yang tidak bodoh? Haha, sama-sama. Adik, kami telah berada di dunia sangkar spiritual selama bertahun-tahun, dan kami masih mengetahuinya sedikit, jadi mengapa kami tidak memberitahu Anda tentang hal itu? Semua telinga, kemudian beberapa orang di Juche mulai berbicara dengan Lindong, mengumpulkan pengetahuan tentang dunia sangkar roh, Changning dan beberapa kota di sekitarnya. Lindong mendengarkan dengan cermat, tebakannya memang benar. Setelah orang-orang di dunia nyata memasuki dunia linglong melalui peralatan khusus, jika mereka mati di dunia sangkar roh, dunia nyata tidak akan pernah bangun. Orang yang datang ke sangkar roh tidak dapat meninggalkan sangkar roh sesuka hati. Mereka harus pergi ke kota tingkat ketiga atau lebih tinggi dan menggunakan peralatan khusus untuk keluar. Ini juga menjelaskan mengapa mayat yang ditemui Lindong ketika meninggalkan hutan tanpa akhir tidak meninggalkan sangkar spiritual pada saat kritis. Ini juga mencerminkan kekuatan sistem, karena sistem dapat membantu Lindong pergi kapan saja. Berdasarkan hal ini saja, terlihat bahwa sistem tersebut tidak dikendalikan oleh aturan dunia sangkar roh. Tentunya keuntungan yang didapat tidak sedikit bagi setiap orang yang mengambil resiko sebesar itu untuk memasuki dunia sangkar roh. Di dalam sangkar roh, memakan binatang buas, meminum ramuan,
dan bahkan menghirup udara dapat meningkatkan kekuatan mental, namun perbedaannya cepat atau lambat. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak kekuatan spiritual yang diperolehnya. Pertumbuhan kekuatan mental memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kekuatan di dunia nyata. Kekuatan mental telah meningkat. Meski kekuatan Anda di dunia nyata tidak bisa mengimbangi, Anda tetap bisa menggunakan obat-obatan untuk meningkatkannya. Inilah sebabnya mengapa semua orang bergegas memasuki sangkar spiritual. Meskipun Lin Dong mengetahui sesuatu, itu tidak komprehensif. Sekarang setelah mendengarkan perkenalan para petualang ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sangkar roh. Setelah dia meningkatkan kekuatannya dari setengah langkah ke level dewa palsu sejati di kota Changning, dia akan pergi ke kota tingkat kedua yang lebih besar dan lebih makmur, kota tingkat pertama, atau kota utama untuk melaksanakan pengeluarannya. Rencana. Ada mobil kuda poni di tim yang memiliki penampilan biasa-biasa saja, tetapi interiornya sangat mewah. Ni Hongdou, yang membeli Silver King Jiaolong, sedang duduk di dalam. Selain dia, ada dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita. Bibi Hong, kenapa kita mengundang begitu banyak petualang tidak berguna? Kekuatan mereka sangat rendah. Bisakah mereka benar-benar membantu kita melawan musuh saat kita dalam bahaya? Ni Hongdou tidak menjawab, tapi menatap wanita muda itu dan berkata, "Suanger, jawab pertanyaan Fenger." Wanita muda Ni Suang berkata, "Ya, Bibi Hong, menurutku tujuanmu melakukan ini seharusnya adalah itu untuk menarik perhatian. Jika tebakanku benar, Raja Perak Jiaolong seharusnya dikawal oleh dua tetua dan pergi melalui cara lain. Tujuan tim kami adalah untuk menarik perhatian." Ni Hongdou mengangguk. Dengan sedikit senyuman, dia berkata, "Apakah Fenger mendengarnya? Ini adalah jawaban yang kamu inginkan. Jangan hanya melihat permukaannya saja. Mampu membeli seluruh tubuh Raja Perak Jiaolong kali ini akan sangat membantu keluarga Niku. Di sana pasti tidak ada ruang untuk kesalahan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membelinya dengan harga setinggi itu?" Bibi Hong, saya tidak percaya ada orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang keluarga Ni saya. Saya pikir tidak perlu bagi Anda untuk melakukan ini, kata pemuda Ni Feng agak tidak yakin. Dia awalnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Ni dan pewaris pertama yang ditunjuk. Tentu saja saya tidak terima dikalahkan oleh seorang wanita. Meskipun wanita ini adalah gadis jenius dari keluarga Ni. Fenger, kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak mengubah kekurangan ini, kamu akan mudah menderita. Benar, siapa yang tidak mengetahui status keluarga Niku di kota Changning? Apakah mereka berani menyerang kita? Menurutmu? Sederhana saja, saya merasa keluarga Liu sudah siap, jadi mereka memutuskan untuk berubah pikiran di saat-saat terakhir. Keluarga Liu, mereka berani menyerang kita, kamu, Ni Hongdou menghela nafas tak berdaya. Ada jalan yang agak bergelombang dalam perjalanan dari kota Wuya ke kota Changning. Jalan itu dibangun di tengah gunung, dengan tebing di atas dan di bawah. Ketika tim keluarga Ni mencapai setengah jalan, jalan di depan tiba-tiba diblokir. Sebuah batu besar seberat ratusan ton berdiri di tengah jalan. Sepertinya benda itu jatuh dari atas. Kereta kuda pertama berhenti di depan batu besar, dan puluhan mobil di belakangnya juga berhenti. Ni Hongdou, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di kereta mewah, membuka matanya. "Kenapa kamu berhenti? Fenger, Suanger, pergi dan lihat apa yang terjadi." "Ya, Bibi Hong. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke gerbong."
Ingat http://m dalam 1 detik, 42 Zu, cc, Bibi Hong. Sebuah batu besar jatuh di depan kami, menghalangi jalan kami. Sebuah batu besar menghalangi jalan. Ni Hongdou mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Untungnya, Raja Perak Jiaolong dikawal oleh 2 tetua dan mengambil rute lain. Ayo pergi, ayo kita lihat. Setelah mengatakan ini, Ni Hongdou turun dari kereta dan membawa Ni Feng dan Ni Suang ke depan tim. Lihatlah batu besar di depan Anda. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun ruas jalan ini dibangun di tengah gunung untuk menghemat jarak dan waktu sibuk, seringkali beberapa batu berjatuhan dari atas dan menghalangi jalan. Namun batu sebesar itu tidak pernah jatuh. Ni Hongdou, yang baru saja hendak menyeberangi batu untuk melihat apa yang terjadi di sisi lain, tiba-tiba merasakan sesuatu. Segera berteriak, "Fenger, Suanger, cepat mundur." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Boom! Batu besar di depan tiba-tiba meledak. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit. Salah satu batu, yang beratnya setidaknya 10 ton, terbang ke arah ketiga orang itu. Ni Hongdou pergi menemuinya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Bang, batu itu terbelah lagi. Ni Hongdou juga terdorong mundur oleh kekuatan serangan balik. Dalam prosesnya, dia memegang Ni Feng dan Ni Suang di masing-masing tangannya dan dengan cepat mundur. Setelah batu itu meledak, sekelompok pria berbaju hitam menyerang dari kedua sisi, menghalangi tim keluarga Ni di jalan setengah jalan mendaki gunung. Semuanya, keluarga Ni dalam masalah, tolong bantu kami. Setelah ini, hadiah semua orang akan meningkat 10 kali lipat. Teriak Ni Hongdou, serangan diam-diam itu datang terlalu tiba-tiba. Meski dia waspada, dia masih sedikit panik, musuh harus bersiap. Faktanya, Ni Hongdou tidak perlu membuka mulutnya. Ketika mereka mendengar ledakan batu tersebut, semua petualang melompat keluar dari kereta dan bersiap untuk bertarung. Kumpulkan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Petualang sebagai pendamping profesional, masih ada etika dasar. Selain itu, mereka tidak dapat melakukannya tanpa berperang. Musuh tidak akan membiarkan mereka pergi. Lindong sedang mencerna pengenalan tentang sangkar spiritual yang dia dengar dari beberapa kakak laki-laki. Suara keras mengagetkannya. Segera setelah itu, ketujuh petualang di dalam kereta melompat keluar. Lindong mengambil waktu dan berdiri untuk merapikan pakaiannya sebelum perlahan keluar dari kereta. Sejujurnya, di matanya, para petualang ini tidak berbeda dengan orang biasa. Biarpun pria berpakaian mewah yang kulihat di alun-alun lebih baik dari para petualang ini, mereka tidak jauh lebih baik. Lindong tidak tahu bagaimana kekuatan terbagi dalam sangkar spiritual ini. Dia hanya tahu bahwa di sini, kekuatan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan mental. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan mental di dunia nyata, semakin kuat pula kekuatan di dalam sangkar spiritual. Dari segi kekuatan mental, Lindong percaya bahwa dirinya tidak kalah dengan siapapun. Bahkan ketika dia masih dalam tahap awal tingkat master alam abadi, kekuatan mentalnya dapat membantunya bertahan di tangan Simen Fugui di alam suci. Di depan Lindong, kekuatan mental Baili Yanhong, yang berada di level tertinggi akhir, seperti selokan bau dan laut. Kekuatan spiritual dalam keadaan abadi bahkan lebih kuat daripada kekuatan spiritual dalam keadaan suci. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan mental Lindong. Datanglah ke dunia sangkar roh,
Ular-ular kecil yang dia bunuh dengan pukulan biasa semuanya adalah binatang setingkat tuan yang menakutkan di mata orang-orang ini. Lindong tidak bodoh. Sebaliknya, pemikirannya sangat aktif dan IQ-nya juga tinggi. Meskipun saya baru saja datang ke dunia sangkar roh belum lama ini. Namun dari aspek halus pelayanan ini, Lindong bisa melihatnya. Kekuatan tempur dunia sangkar roh jauh lebih rendah dibandingkan dunia nyata. Dia merasa bahwa kekuatannya, meskipun bukan yang terkuat di dunia sangkar spiritual ini, tidak jauh di belakang. Jadi ketika dihadapkan dengan apa yang disebut bahaya di dunia sangkar roh, Lindong tidak peduli sama sekali. Anda tidak akan merasa panik atau gugup seperti petualang lainnya. Orang yang bisa menjadi ancaman baginya mungkin adalah orang-orang teratas di dunia sangkar roh, yang tinggal di kota-kota besar. Turun dari kereta, dua gelombang pria berbaju hitam muncul di depan dan belakang, sudah bertarung dengan penjaga dan petualang majikan. Di depan tim adalah para penjaga, dan di belakang adalah para petualang. Orang-orang berbaju hitam jelas sangat terlatih, dan penjaga majikan hampir tidak bisa bertahan, sementara para petualang dipukul mundur. Lindong juga tidak membantu. Baik itu dunia nyata atau dunia sangkar roh, semuanya memiliki aturannya sendiri. Hal seperti ini terjadi berkali-kali setiap hari, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Apalagi Lindong belum menguasai kekuatannya sendiri. Jika dia bertindak gegabah, pasti akan menimbulkan gangguan besar, dan dia pasti akan menjadi fokus mata semua orang. Dia baru saja tiba di dunia sangkar roh, dan dia belum ingin menonjol, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Baru saja hendak kembali ke gerbong. Pada saat ini, setelah seorang pria berbaju hitam menghadapi lawannya, dia melihat Lindong berdiri kebingungan di samping kereta kuda. Lindong berbalik sedikit untuk menghindari pisau, mengangkat tangan kanannya, menekuk jari tengahnya dan mengaitkan ibu jarinya, dan memukul dahi pria berbaju hitam itu dengan menjentikkan jarinya. Bang! Sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, dia merasa pusing, lalu dia terbang ke udara, berputar, dan akhirnya menabrak dinding gunung dan bersendawa. Lindong memandang orang mati berpakaian hitam di depannya tanpa berkata-kata. Dia sudah menggunakan kekuatan yang sangat ringan, tapi dia tidak menyangka itu akan terlalu berat. Aku harus bersikap lebih lembut lain kali, melihat sekeliling. Untungnya, semua orang berkelahi dan tidak ada yang peduli tentang ini. Kalau tidak, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya jika dia melihat dia membunuh seseorang dengan menjentikkan jarinya. Pertempuran itu hampir terjadi secara sepihak, menghadapi pria berbaju hitam yang sudah siap. Para penjaga di depan hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petualang terus mati di belakang. Lindong merasa tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Setelah pria berbaju hitam selesai berurusan dengan para penjaga dan petualang, belum tiba gilirannya. Jadi aku membungkuk dan mengambil sepotong kerikil. Aku meremasnya dengan lembut di tanganku dan memecahnya menjadi banyak batu kecil yang tidak lebih besar dari sebutir beras. Melihat pria berbaju hitam mana yang lebih unggul, sebuah kerikil terbang keluar dari tangan Lindong dengan tenang. Orang yang akan dibunuh bingung. Kenapa lawannya tiba-tiba mati? Karena kerikilnya terlalu kecil. Luka di luar sulit terlihat, sehingga semua orang mengira musuh tiba-tiba jatuh sakit. Saat kerikil di tangannya terus terbang, situasi pertempuran perlahan berubah. Bersambung.